Bapak Ibu semuanya. Masih dalam suasana Imlek. Kayak mau katakan Xinyan Kuaile Kongsi Facai. Boleh berdiri dari tempat duduk saudara. Kasih salam kanan kiri saudara. Wah, luar biasa. Haleluya. Di bulan ini kita belajar untuk kita mau saling mengasihi. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang tidak berkesudahan dalam hidup kami. Kasih-Mu yang memampukan kami untuk mengasihi orang-orang di sekitar kami. Ini kerinduan kami Tuhan. Kami mau terus mengasihi-Mu, kami mau terus menyembah-Mu. Kami ingin hidup untuk menyembah-Mu. Longs to please you, Jesus.
bangsa di mana Tuhan tempatkan kita. Tuhan, kami memberkati bangsa Indonesia. Kami mau katakan shalom, shalom Indonesia. Diberkatilah tanahnya, diberkatilah airnya, diberkatilah udaranya, diberkatilah pemimpinnya. Tuhan, kami memberkati pemimpin kami Tuhan, Bapak Presiden, Wakil Presiden, sampai menteri-menteri, bahkan sampai jajaran RT RW. Kami mau melepaskan roh takut akan Tuhan. Hikmat-Mu ada buat setiap pemimpin kami. Roh takut akan Tuhan ada buat setiap pemimpin kami. Biar roh Tuhan ada buat setiap pemimpin kami, sehingga setiap keputusan apapun yang diambil itu berasal daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, mari Kau jagai bangsa ini Tuhan. Kami memberkati bangsa ini menjadi bangsa yang gemari Palo Jinawi, sehat-sehat semuanya. Kami menjadi bangsa yang bersatu, menjadi bangsa yang saling mengasihi satu dengan yang lainnya, sehingga bangsa kami aman dan tentram. Di dalam nama Tuhan Yesus, perekonomian di bangsa kami juga Engkau berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tidak akan terpuruk, tapi kami akan terus melejit sebab ada Tuhan di bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa shalom-Mu ada buat bangsa kami Bapa. Kami juga memberkati Rock International Ministry dimanapun Engkau tempatkan Tuhan. Kami yakin dan percaya Roh-Mu ada. Engkau melawat Tuhan setiap ibadah-ibadah yang diadakan. Kau melawat setiap pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Kami memberkati Bapak Insinyur Timotius Arifin Tuhan sebagai gembala senior kami, dan juga Ibu Vivi. Kami juga memberkati Bapak Roni Daud Simeon dan juga Ibu Nancy Tuhan. Kami juga memberkati gembala kami tercinta Bapak Hartono dan juga Ibu Linda, dan semua gembala-gembala, semua hamba-hamba Tuhan di Rock International Ministry yang hari ini melayani-Mu. Kami memberkati dengan kesehatan, dengan kekuatan, dengan hikmat marifat yang daripada Tuhan. Bapak, kami memberkati agar dimanapun mereka berada, tanda-tanda ajaib dan mukjizat Tuhan ada Tuhan. Engkau memberkati setiap gembala-gembala sidang, setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan. Biar roh takut akan Tuhan itu terus ada. Kau berikan hikmat untuk setiap orang-orang yang melayani-Mu Tuhan. Mereka Kau tambah-tambahkan hikmat Tuhan untuk mengarahkan setiap jemaat-jemaat semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Bapak, lebih lagi Tuhan, Kamu memberkati Rock Pantai Indah Kapuk. Shalom, shalom Rock Pantai Indah Kapuk. Biar setiap kami terus bertumbuh dalam roh takut akan Tuhan. Biar setiap kami terus bertumbuh melejit bersama Tuhan. Kami mau terus menjadi anak-anak kesayangan-Mu. Kami mau lebih lagi lekat dengan hati-Mu. Biar apa yang kami lakukan, kami hanya melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Sehingga setiap orang yang melihat kami, melihat Kristus dalam hidup kami. Sebab itu Tuhan, biar mulut kami penuh pujian di hadapan-Mu, dan kami mau terus memuji-muji Tuhan dengan penuh semangat, lebih dan lebih lagi. Mari yang siap melayani dan memberkati dan juga memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Seberapa besar kita di sini yang mencintai Tuhan lebih dari apapun. Yes. La la
yang menghapuskan bimbang resah gundah gulana. Amin. Yes. Sebab Tuhan selalu memberikan nyanyian-nyanyian baru dalam hidup kita. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-puji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Cu Yesus ayo, Cu Yesus ayo, tunjuk kanan kirinya. Cu Yesus I need, Cu Yesus I love, setinggi kau semua. Cu Yesus I want, Cu Yesus I need, Cu Yesus I love, setinggi kau semua. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Yang dicintai Tuhan berkata, Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Cu Yesus I want, Yesus I want, tunjuk kanan kirinya. Cu Yesus I need, Cu Yesus I love, setinggi kau semua. Cu Yesus I want, Cu Yesus I need, Cu Yesus I love, setinggi kau semua. Cu Yesus I love, setinggi kau semua. Cu Yesus I love, setinggi kau semua. Haleluya. Seberapa kita merasa dicintai Tuhan dan kita mau saling mengasihi. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu, kita akan mendengarkan pesan gembala senior kita. Shalom, haleluya. Di dalam restoring relationship, salah satu hal yang saya sering dengar ya warga kerajaan adalah orang itu tersinggung, mudah tersinggung. Apalagi kalau lagi sensitif ya. Baru saja mungkin mengalami sesuatu, kita salah mengucapkan satu kata-kata atau apapun, bisa akibatnya jauh saudara ya.
Tetapi Amsal 12 ayat 16 mengatakan bodohlah orang. Dari mana kita tahu orang bodoh? Cepat menyatakan sakit hatinya. Seketika itu juga tong kosong nyaring bunyinya. Tapi yang bijak yang mengabaikan cemooh. Orang yang bijak, orang hebat, terjemahannya berkata great man. Orang hebat, orang yang mulia, anggap enteng cemooh. Kita melihat bagaimana Saul waktu masih muda. Dia Saul bin Kis waktu masih muda. Firman Allah mengatakan dia diurapi untuk jadi commander daripada Israel. Untuk menghadapi musuh-musuh. Ya, jadi bukan urapan raja. David urapan raja. Tapi dia urapan daripada pemimpin. Orang-orang yang dursila, orang-orang tidak berarti suka menghina orang. Masakan orang dapat menyelamatkan kita. Bahkan waktu dia dipenuhi Roh Kudus, mereka juga menghina. Apakah anak Kish ini termasuk rombongan Nabi? Mereka menghina dia, tidak membawa persembahan kepadanya. Ini yang hebat. Apa tanda orang hebat? Ia pura-pura tuli. Kalian tahu tentang the three wise monkeys? See no evil, hear no evil, and speak no evil. Masa kalah dengan monyet? Ya, see no evil, hear no evil, and speak no evil. Kita melihat bagaimana waktu dia masih muda. Belum berpangkat tinggi. Diurapi Tuhan. Begitu saja. Dimulai dengan kehilangan keledai. Mungkin kau kehilangan pacar atau kehilangan apa. Kesempatan Tuhan memberkati ketika masih kosong. Kalau hatimu lagi kosong hari ini jangan diisi yang lain. Dia diisi dengan Roh Allah. Dengan urapan Tuhan. Dia pura-pura tuli. Dalam hidup saya, maka ada keuntungan nama saya Arifin. Banyak orang salah pencet. Itu paling atas ya di dalam daftar. Dan saya sering dengar orang itu ngerasani saya di belakang saya. Tetapi saya pura-pura tuli aja. Kenapa? Itu bukan urusan saya, itu urusan Tuhan. Tetapi kemudian ketika dia menjadi raja. Beberapa tahun kemudian. Dia mulai mengalami kemenangan. Kemenangan kepada Filistin, kepada yaitu yang lain-lain, Amalek dan sebagainya. Dia menjadi kepala besar. Dan mengakibatnya apa? Jadi mudah tersinggung. Kita melihat bagaimana ketika David datang dengan membawa kepala dari Goliat yang dia pancung. Masih menteteskan darah ya. Dan ini anak muda ini luar biasa sekali. Dan ketika pulang semua rakyat mengeluh-elukan dia. Saul membunuh beribu-ribunya, tetapi David berlaksa-laksanya. Saya sedikit dalam bahasa Inggris bukan yaitu tetapi atau dibandingkan, tapi dan, ya toh, dan saudaraku, ya kita Saul membunuh beribu-ribunya, tetapi Daud berlaksa-laksanya. And David his tens thousands. Kita tahu bagaimana David akhirnya diangkat menjadi panglima tertinggi dari Israel. Tetapi Saul begitu sakit hati, bahkan dia melemparkan lembing pada David 2 kali. Orang kalau tidak bisa menjaga hati nanti jadi pembunuh. Kita melihat bagaimana Herodias, nanti saya ceritakan episode yang lain, ketika ditegur yang benar. Ya toh tidak boleh kamu berhubungan dengan iparmu. Dia menyimpan kejengkelan yang berakhir dendam. Dan dia minta sekarang kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Karena itu saudara, bagaimana tahu seseorang beri dia kuasa. Itu aslinya orang akan keluar. Tuhan memberkati kita warga kerajaan. Jaga hatimu. See no evil, hear no evil, speak no evil. Jangan kalah dengan monyet. God bless you.
kita di hadapan Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Kami mau mencintaimu selamanya Tuhan. Mau cinta Yesus selamanya. Yes. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Panggil namanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Oh Abba, Tuanku, semua yang diarju, semua isang tombeka ni engkau. Oh Abba, Tuanku, semua yang diarju, sayang mengaku Tuanku ni tersendiri. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pakai setiap kami sesuai rencanamu ya Tuhan. Kami mengucap syukur di pagi hari ini Tuhan. Kami boleh ada di tempat ini, boleh melayani Engkau, boleh duduk diam mendengarkan firman-Mu, memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Semua karena anugerah dan kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berbicaralah pada setiap kami, hamba-Mu yang terbatas ini, Roh Kudus yang berbicara. Dan biarlah hanya nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita sama-sama yang rindu mendengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Terima kasih. Puji Tuhan Bapak Ibu. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu semua? Baik ya. Bapak Ibu, ini hari keberapa Imlek nih? Hari kelima ya. Jadinya kita masih bisa ngomong Kyongsi Facai ya. Ya, Kyonghi, Xinian Kuai-le, Wan Se Jui ya. Bapak Ibu, artinya nanti tanya para cencen aja katanya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Kita akan, ini gak terasa kita udah masuk ke bulan kedua dari 2025. Bapak Ibu izinkan saya sebelum kita bahas tentang firman Tuhan, saya mau bersaksi Bapak Ibu. Ini dorongan hati saya Bapak Ibu. Saya mau ceritakan, Bapak Ibu banyak orang pengen mendengar kesaksian itu yang diberkati. Kita baik Bapak Ibu, kita boleh menyaksikan kebaikan Tuhan diberkati, maupun belum diberkati, bahkan ada masalah. Tapi kita orang percaya harus ingat satu hal Bapak Ibu, dimanapun kita berada, di musim apapun, yang penting ada Tuhan bersama kita, amin. Nah Bapak Ibu, 2024 itu tahun yang berat bagi kami Bapak Ibu. Bapak Ibu gak tahu kan? Karena tiap minggu kita ketemu, kita senyum-senyum Bapak Ibu. Ya, tapi
Itu tahun berat bagi kami Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya mau mulai dengan awal tahun 2024 Bapak Ibu. Istri saya yang cantik ini, istri yang cantik Bapak Ibu. Ya, suami ya senggol ke istrinya, kamu paling cantik. Ya, nah istri saya yang cantik ini Bapak Ibu, lutut kanannya ada problem. Di mana ada bantalan di lututnya tuh sobek. 2023 sebenarnya waktu di Penang dokter udah katakan harus dioperasi. Tapi kan anak saya married 2023 dia nggak mau, nanti kalau anak saya married kan dia pincang gitu, nggak mau. Penampilan lebih penting kalau ibu-ibu. Nah apa yang terjadi Bapak Ibu? Desember 2023 parah. Udah hampir nggak bisa jalan. Waktu kami pulang dari Jepang. Nah Bapak Ibu, Januari dia putuskan untuk operasi di Jakarta. Di Gading Serpong, satu rumah sakit yang cukup besar Bapak Ibu. Ya, saya katakan ke Penang aja, nggak mau. Dengan segala pertimbangan akhirnya dioperasi lah di Jakarta Bapak Ibu. Singkat cerita Bapak Ibu 6 bulan. Istri saya tuh jalannya pincang Bapak Ibu. Dia tanya saya kadang-kadang, Pak gimana? Saya kalau mau ngomong jujur saya takut dia sedih Bapak Ibu. Karena jalannya tuh kakinya gak lurus Bapak Ibu. Tapi gimana ya Bapak Ibu? Saya ngomong ya agak ada perbaikan lah. Ke dokter disuruh ini itu terapi segala macam Bapak Ibu. Saya hanya malam hari saya bangun, saya berdoa sama Tuhan, Tuhan ini kok bisa terjadi ya Tuhan. Tapi saya gak berani komplain sama Tuhan. Saya katakan saya berdoa Tuhan pasti akan sembuhkan, akan normalkan. Nah Bapak Ibu 6 bulan Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu kalau dia pernah, istri saya beberapa kali datang bawa tongkat ya. Itu sangat mengganggu Bapak Ibu. Saya kadang-kadang tengah malam saya bangun saya sedih lihat istri saya. Ini istri saya baru 57, 58 tahun kok gini gitu ya. Saya berdoa sama Tuhan. Nah 2 hari Juli Bapak Ibu, dia sendiri merasa bahwa ini gak benar. Hanya kami ke Penang Bapak Ibu. Singkat cerita dokter yang sama katakan kalau kamu mau jalan normal, operasi ulang. Operasi ulang Bapak Ibu. Operasi ulang, puji Tuhan Bapak Ibu, bisa normal kembali sampai hari ini. Nah Bapak Ibu di dalam perjalanan itu Bapak Ibu, di bulan Juli itu, ada satu kejadian Bapak Ibu di mana anak kami di pekerjaan mereka ada masalah Bapak Ibu perusahaan. Akhirnya dia ditawarin, ya udahlah golden second hand Bapak Ibu, ya udah. Akhirnya dia ambil, terus ya walaupun dapat berkat Bapak Ibu, tapi kan nganggur, nggak kerja Bapak Ibu. Juli, pas Juli dia berhenti Bapak Ibu, Juli bisa bawa istri saya bareng-bareng ke Penang. Saya masih belum mengerti apa yang Tuhan plan dalam hidup kami Bapak Ibu. Tapi setelahnya saya baru tahu, oh gini ternyata Bapak Ibu. Nah puji Tuhan hanya dia 2 bulan atau terus dapat pekerjaan yang baru bahkan lebih baik. Saya ngomong Tuhan kayaknya udah cukup ya Tuhan. Ini udah cukup berat. Nah tapi di bulan Oktober Bapak Ibu, singkat cerita saya dalam dorongan hati saya ini pengen, saya tuh gak pernah di CT scan jantung Bapak Ibu. Karena gak perlu sebenarnya, karena tiap pagi saya masih bisa jogging 7 kilo Bapak Ibu. Jadi saya merasa saya sehat, saya fit. Saya makan nggak sembarangan, nggak ngerokok, nggak ngebir Bapak Ibu. Bapak Ibu, tapi ada dorongan hati suruh CT scan. Akhirnya saya sama istri saya untuk pergi, saya CT scan. Takut Bapak Ibu, jujur. Dan heart rate-nya tinggi, akhirnya kata dokter gagal, nggak bisa. Ya udah, pulang. Tapi saya tekad, bulan depan saya ke sana, saya harus CT scan. Saya jaga makan, saya minum obat sampai sana, bisa di CT scan Bapak Ibu. Waktu CT scan, kok nggak dimasukin obat, 2 kali keluar. Terus saya tanya ke dokternya, udah selesai dok? Gagal Pak. Loh kok gagal lagi? Terus gimana? Ya nanti kamu ketemu dokter jantung. Terus saya ngomong sama istri, kita pulang aja. Karena 2 kali CT scan gak jadi. Berarti apa? Tuhan gak izinkan. Nah, ambil kesimpulan sendiri Bapak Ibu, Tuhan gak izinkan. Terus Bapak Ibu saya ngomong sama istri saya, beli tiket, saya mau ke Palembang, saya mau meeting.
Terus dia biasanya nggak pernah lihat hasil cek dokter, nggak pernah Bapak Ibu. Malam hari itu dia lihat, kebetulan anak saya yang bungsu temenin kami pergi. Lihat, berbahaya. Ternyata Bapak Ibu, waktu kedua kali saya di CT scan itu nggak kelihatan putih. Karena apa? Karena kalsium dalam darah saya itu 1000 lebih Bapak Ibu. Sangat tinggi. 100 lebih aja udah nggak boleh, itu 1000 lebih Bapak Ibu. Jadi kalau dimasukin kontras itu juga blank, nggak kelihatan. Akhirnya saya ke dokter. Akhirnya malamnya kita diskusi, terus ada cicinya kita diskusi. Akhirnya ya udah, saya terpaksa ke dokter lagi. Udah ke dokter lagi Bapak Ibu, saya ketemu dokter, dok. Dokternya ketawa, nggak bisa dilihat karena kalsium Anda tinggi katanya. Terus kateter pilihannya. Bapak Ibu saya ngomong, dok boleh nggak dok? Kateternya mundur. Saya masih minta mundur Bapak Ibu. Kenapa? Karena Desember saya mau ke China jalan-jalan sama istri. Saya pengen habis Imlek kayak gini baru pergi Bapak Ibu. Dokternya ngomong jangan kalau bisa. Terus kayaknya kita sepakat, ya udah kita kateter. Bapak Ibu apa yang terjadi? Setelah dilihat, kateter itu cuma antar tangan sini aja Bapak Ibu yang dibius. Kita kelihatan, saya dikasih lihat TV gede. Dokternya kaget, loh kananmu bagus semua katanya. Tapi kirinya, wah saya dengar langsung lemes Bapak. Kirinya itu banyak yang buntu. Kok bisa gitu ya dok? Udah ada yang 90%. Yang kecil-kecil itu udah mengeras kata dokter. Itu udah gak bisa. Ada beberapa, ini mungkin tiga apa katanya, harus di ring 3 katanya. Ya udah, hanya isi saya dipanggil masuk. Gimana? Ya udah di ring Bapak Ibu. Bapak Ibu 90%. Tuhan baik Bapak Ibu, amin. Coba saya habis Imlek baru datang. Saya nggak tahu apa yang terjadi. Saya juga nggak tahu. Karena apa Bapak Ibu? Karena tiap hari saya masih jogging, masih apa lagi. Itu menurut dari hasil CT scan itu kalau ngangkat berat over aja bisa pecah pembuluh darah. Hanya puji Tuhan Bapak Ibu saya di ring, oke kata dokter, hanya di ring 1 tapi panjang di balon Bapak Ibu. Sampai hari ini kita masih ketemu Bapak Ibu. Puji Tuhan Bapak Ibu ya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Bapak Ibu. Bapak Ibu dalam kesulitan Bapak Ibu yang kami alami. Saya hanya ingat nyanyian Pak Hartono yang sering Pak Harlat nyanyi. Aku masih punya Aku punya Tuhan yang besar, yang selalu berjanji dan sanggup menepi. Itu saya nyanyi ya Bapak Ibu. Sama satu hal saya nyanyi, Tuhan di telapak tanganmu tertulis namaku. Saya percaya Tuhan pasti tolong. Bapak Ibu, gak enak ya Bapak Ibu ya. Tapi saya mau kasih tahu Bapak Ibu, gak apa-apa Bapak Ibu. Di dalam segala musim, yang penting ada Tuhan bersama kita. Amin Bapak Ibu. Jangan seperti teman saya, dia ngomong sama saya gini, Pak Edi tahu gak? Tahun lalu tuh tahun naga Bapak Ibu. Tahun naga tuh jelek. Jadinya gini. Orang Kristen Bapak Ibu. Saya ngomong sama dia, kita gak boleh percaya akan hal itu. Seperti tahun ini Bapak Ibu. Tahun ini tahun apa? Ular ya. Bapak Ibu jadi orang Kristen jangan terlalu fanatik Bapak Ibu. Banyak orang ngomong gini, Pak Edi kita gak boleh ngomong sio. Saya pernah berapa kali ketemu teman, sio kamu apa? Sio Yesus katanya. Bapak Ibu ngomong sio dosa gak Bapak Ibu? Enggak. Tapi kalau percaya sio dosa Bapak Ibu. Ya, ngomong aja gak apa-apa Bapak Ibu. Kita jangan seperti orang Farisi. Satu hal melakukan kebaikan tapi hal lain banyak bikin dosa. Apa bedanya Bapak Ibu? Teman saya ngomong sama saya, Pak Edi ini tahun ular. Ini tahun yang berat, gini gitu ya. Ular itu melambangkan apa? Dosa, licik segala macam. Saya ngomong sama dia, enggak lah. Kamu tuh kayaknya baru baca kitab Kejadian.
Bener nggak Bapak Ibu? Karena kejadian betul Adam dan Hawa digoda oleh iblis melalui ular Bapak Ibu. Ya, tapi dia lupa di kitab Bilangan Bapak Ibu, Tuhan melalui Musa membuat apa Bapak Ibu? Ular tembaga di padang gurun. Untuk apa? Untuk menyelamatkan bangsa Israel digigit oleh ular pada waktu itu. Siapa yang melihat sembuh Bapak Ibu. Jadinya tidak masalah lambang ya Bapak Ibu ya. Di perjanjian baru pun Bapak Ibu, Tuhan Yesus katakan apa? Cerdiklah seperti ular, tapi tulus seperti merpati. Ya Bapak Ibu, jadinya apa Bapak Ibu? Kita harus percaya Bapak Ibu akan Tuhan, bukan kepada show Bapak Ibu. Saya perlu ngomong karena banyak orang percaya itu kadang-kadang pakai kacamata kuda Bapak Ibu. Kita mau nginjini orang lain, bagaimana Bapak Ibu kalau kita hanya pakai kacamata kuda? Saya punya teman banyak juga yang nggak percaya kepada Tuhan ya. Agama lain lah ya. Ya mereka cerita oke, nggak apa-apa. Tapi yang penting kita jangan percaya. Ada satu ayat, saya butuh bantuan. Ada satu ayat di mana ya? Yesaya 42 ayat 8. Boleh bantu? Yesaya 42 ayat 8. Karena saya nggak siapin di PowerPoint. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyuranku kepada patung. Jadi Tuhan tegaskan kepada kita Bapak Ibu bahwa apa Bapak Ibu, kemasyuran Tuhan, kemuliaan Tuhan tidak melalui apapun, hanya melalui Tuhan kita yang kita sembah. Amin. Ya, itu hanya lambang. Sio-sio itu kepercayaan orang Chinese Bapak Ibu. Ada teman saya ngomong sama saya, itu cuma untuk apa? Untuk menghitung umur. Sio kamu apa? Oh berarti umur kamu gini. Ya lebih praktis Bapak Ibu, lebih praktis daripada kamu lahir tahun berapa. Wah agak lama ngitungnya. Ya Bapak Ibu ya. Jadi ya kalau ditanya sio nggak apa-apa Bapak Ibu. Jangan nanti kita dianggap orang terlalu fanatik Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini Bapak Ibu, the year of preparation, tuntunan Tuhan kepada kita semua di tahun ini. Bapak Ibu, hari ini saya gak bicara tentang tuntunan Februari ya Bapak Ibu ya. Karena apa? Karena nanti ada hamba-hamba Tuhan yang akan menyampaikan lebih baik. Tapi ini yang Tuhan taruh di hati saya Bapak Ibu, yaitu tentang tahun persiapan Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu, saya ditahu Tuhan ini loh. Ini tahun persiapan Bapak Ibu. Apakah kita sudah mempersiapkan diri dengan baik? Ini pertanyaannya Bapak Ibu. Apakah kita sudah mempersiapkan diri dengan baik? Bapak Ibu, saya dikasih cerita ini Bapak Ibu, tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Saya yakin Bapak Ibu semua pernah baca, amin. Tahu ya Bapak Ibu ya, 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh, di mana mereka sama-sama menunggu mempelai Bapak Ibu. Sama-sama menunggu mempelai. Tapi mengapa ada 5 dikatakan bijaksana dan 5 dikatakan bodoh? Saya tanya, saya berdoa, ini bicara persiapan. Sama-sama orang percaya loh Bapak Ibu. Tapi kalau persiapannya beda, itu hasilnya akan beda Bapak Ibu. Ya, jadi saya diingatkan, kita baca Bapak Ibu ya, Matius 25 ayat 3-4 dikatakan begini, gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka Bapak Ibu. Bapak Ibu,
tahun ini kalau kita banyak baca Bapak Ibu, prediksinya memang banyak, macam-macam Bapak Ibu ya. Ada yang katakan, para ahli katakan ini tahun yang nggak boleh ngomong berat Bapak Ibu. Ngomongnya menantang Bapak Ibu. Tahun yang menantang. Kalau berat itu psikologinya jelek katanya. Ya kita belajar Bapak Ibu, tahun yang menantang Bapak Ibu. Bapak Ibu, ekonomi nggak lebih baik. Peraturan pemerintah tambah banyak Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau jeli lihat ya, pemerintah mulai pendapatannya mau diambil dari mana, mau naikin pajak ya. Bapak Ibu, pajak naik, apa yang naik Bapak Ibu? Barang naik harga Bapak Ibu. Barang naik harga pengaruhnya ke apa? Pengaruh ke kehidupan. Kita lihat lihat global Bapak Ibu. Ini China sama Amerika tambah perang dagangnya tambah serem Bapak Ibu. Saya suka, saya baca Bapak Ibu. Itu kan urusan sana Pak Edi, apa urusannya sama kita di Indonesia? Bapak Ibu, itu dampaknya akan ke kita. Amin Bapak Ibu. Jadinya apa? Jadinya kita harus persiapan. Kita harus lakukan persiapan Bapak Ibu. Ini yang Tuhan taruh di hati saya Bapak Ibu. Apakah di antara kita sudah melakukan persiapan tahun 2025? Mungkin baru bulan pertama. Belum terlambat kalau belum Bapak Ibu. Bapak Ibu yang keluarga, suami istri, yang bisnis, yang profesional, yang ibu rumah tangga, semuanya butuh persiapan. Amin. Butuh nggak Bapak Ibu? Butuh Bapak Ibu. Persiapan itu penting Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, preparation is the key Bapak Ibu. Persiapan itu kunci Bapak Ibu. Orang mau lakukan apapun butuh persiapan. Gereja butuh persiapan nggak Bapak Ibu? Untuk mengembangkan. Butuh Bapak Ibu. Amin. Tapi yang penting di dalam persiapan kita melibatkan Tuhan. Amin Bapak Ibu ya. Tapi gereja butuh persiapan. Mau nambah komsel contohnya, butuh persiapan. Gak ujuk-ujuk Bapak Ibu ya. Semuanya itu perlu di-prepare. Nah Bapak Ibu, tantangan ke depan Bapak Ibu, kita itu bukan hanya bersaing sesama kita Bapak Ibu. Bapak Ibu ketawa pasti lihat gambar ini. Saya dapat banyak informasi Bapak Ibu, 2025 banyak perusahaan-perusahaan besar itu memotong struktur organisasinya untuk efisiensi Bapak Ibu. Banyak yang di 2024 itu udah banyak di PHK, cuma nggak diekspos Bapak Ibu. 2025 saya juga udah dengar banyak bahwa perusahaan lagi mau ngurangin orang Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya lebih kompetitif, lebih bisa bersaing. Karena apa? Karena saingan makin berat Bapak Ibu. Bapak Ibu, orang kerja bersaingnya makin berat Bapak Ibu, makin berat. Bahkan nanti ke depannya kita saing sama apa Bapak Ibu? Kita bisa bersaing sama robot Bapak Ibu. Mungkin kita ketawa, robot mana mungkin. Bapak Ibu di Jakarta aja di beberapa restoran besar, Bapak Ibu udah lihat robot menggantikan manusia untuk ngirim-ngirim makanan. Itu seharusnya pakai orang kan Bapak Ibu. Kalau dia punya karyawan 10, 5 manusia, 5 robot Bapak Ibu. Berarti udah 50% manusia, orang punya pekerjaan hilang Bapak Ibu. Digantikan oleh mesin. Bapak Ibu, ini Bapak Ibu boleh lihat ya. Di sini dikatakan robot akan menggantikan 800 juta pekerja manusia di seluruh dunia di tahun 2030 Bapak Ibu. Ini saya dapat gambar ini, robot nanti bisa gantiin orang menjadi komputer Bapak Ibu. Mungkin di belakang sana nanti robot.
Kita nggak tahu loh Bapak Ibu. Tapi itu pasti kejadian. Di perusahaan-perusahaan pabrik-pabrik besar sekarang, orang pakai robot Bapak Ibu. Karena robot itu no komplain. Kalau orang dikit-dikit komplain, wah capek, wah kurang gajinya, wah gini. Robot enggak Bapak Ibu, di setting jalan. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya kita harus mempersiapkan diri lebih baik Bapak Ibu. Amin. Apa yang perlu kita siapkan Bapak Ibu? Banyak Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu, kemarin ada teman saya ketemu saya. Dia perusahaannya baru dibeli oleh perusahaan lain dan dia dipensiunkan. Gak ada persiapan, bingung dia. Terus dia ketemu saya, minta waktu dan dia ngobrol. Pedi, apa yang harus saya lakukan? Terus saya kasih beberapa masukan ke dia Bapak Ibu. Ya mudah-mudahan bisa dikerjakan. Tapi ini loh pentingnya persiapan Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu, dalam persiapan Bapak Ibu hanya ada dua hal yang penting, yaitu planning dan yang kedua adalah goal setting Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu planning, kita udah sering dengar kata planning Bapak Ibu. Ada satu kata planning yang bagus Bapak Ibu, dikatakan no planning, no gain, no planning, no gain. Kalau kita nggak ada rencana, kalau kita nggak bikin rencana, jangan kita berharap dapat hasil Bapak Ibu. Bapak Ibu, perlu nggak kita bikin planning 2025? Perlu Bapak Ibu. Mungkin planningnya apa? Keuangan mungkin. Bapak Ibu, sudahkah bikin planning tentang keuangan? Yang kecil aja dah, rumah tangga. Atau gak perlulah Pak Edi. Yang penting saya jalan aja. Kalau bahasa orang-orang Kristen kata gini, yang penting mengalir aja. Saya paling ingat ada satu hamba Tuhan katakan, kita hidup gak boleh mengalir. Karena apa? Karena ikan mati, ikan yang mengalir. Ikan hidup tuh ikan yang lawan arus katanya. Jadi kita harus bikin berencana Bapak Ibu. Untuk apa? Supaya kita nanti 2025 Bapak Ibu, kita bisa keluar sebagai pemenang. Kita jangan nyalakan nanti sionya si ular Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu ya. Tapi gara-gara kita nggak bikin rencana. Bapak Ibu simple Bapak Ibu. Keuangan contohnya. Orang kerja Bapak Ibu atau apa? Ya orang kerja lah. Ada orang, saya pernah diskusi sama ada satu pasangan muda. Pak Edi kami nggak bikin planning. Pokoknya dapat uang berapa dia kerja, ya dia pakai bebas. Terus sampai akhir bulan habis. Terus saya ngomong sama dia, kamu mau begini terus? Terus kalau suatu saat ada kejadian mendadak, lu butuhkan dana gimana? Dia baru terdiam, oh iya. Jadi kita harus bikin plan. Untuk apa? Untuk mengantisipasi apa yang akan terjadi Bapak Ibu. Kita nggak tahu ke depannya apa yang terjadi Bapak Ibu. Siapa yang tahu? Boleh angkat tangan. Apa yang terjadi ke depannya? Nggak ada yang tahu Bapak Ibu. Jadi kita diminta untuk bikin persiapan. Ini Tuhan taruh di hati saya Bapak Ibu sampaikan. Kasih tahu. Melakukan persiapan. Bukan hanya orang bisnis yang perlu persiapan. Ibu rumah tangga pun butuh persiapan. Orang merit butuh persiapan Bapak Ibu. Gak ada orang merit ujuk-ujuk langsung nikah. Gak ada Bapak Ibu. Anak saya mau merit itu persiapannya 1 tahun. Sibuknya cuma 1 hari. Tapi kita persiapannya 1 tahun Bapak Ibu. Jadi perlu persiapan ya Bapak Ibu ya. Keuangan perlu. Apalagi Bapak Ibu, pengembangan bisnis. Perlu nggak persiapan? Perlu. Ada perusahaan yang saya pegang Bapak Ibu. Dia ngomong sama saya, Pak Edi, saya mau ngembangin jadi, sekarang ada 10 titik, saya mau jadi 30 titik. Ada cabang-cabang kita. Oke, mari kita bikin persiapan. Gak bisa ujuk-ujuk kejadian Bapak Ibu, amin. Semuanya butuh di plan.
Ya Bapak Ibu ya. Peningkatan karir butuh plan nggak Bapak Ibu? Butuh loh Bapak Ibu. Kalau kita orang kerja mau naik pangkat Bapak Ibu, nggak cuma gini loh. Pokoknya saya berdoa, terus nanti naik pangkat sama enggak, Tuhan yang ngatur. Tuhan yang tentukan memang benar Bapak Ibu. Tapi melalui kesiapan kita Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau baca Alkitab dengan baik, gak pernah Tuhan memilih orang-orang atau orang kepercayaannya itu sembarangan. Tuhan melatih mereka tuh untuk menjadi orang hebat Bapak Ibu. Daud dilatih, Yusuf dilatih semuanya Bapak Ibu. Gak ada yang dadak-dadakan Tuhan pilih Bapak Ibu. Tuhan kita tuh Tuhan yang mau proses, mau kita prepare Bapak Ibu. Jadi bekerja pun perlu sasaran, perlu persiapan Bapak Ibu. Gak ada namanya orang mendadak. Di perusahaan besar Bapak Ibu, dulu saya pernah kerja di Indofood, kita mau promosi orang, gak hitung kancing Bapak Ibu. Bener gak? Atau mau apa istilahnya tuh? Lempar apa? Kasih nama gitu, siapa yang muncul namanya, enggak begitu loh Bapak Ibu. Pak Artono gereja milih pekerja aja itu dilihat ABCDE-nya, enggak sembarangan. Perusahaan juga begitu Bapak Ibu. Jadi orang bekerja mau meningkatkan karir butuh persiapan. Oh orang ini apa yang dia lemah? Orang mau tahu dia lemah di mana supaya dia bisa persiapan. Karena apa? Karena kompetisi Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, Lukas 14 ayat 28. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tetapi tidak duduk terlebih dahulu dan menghitung biaya untuk mengetahui apakah ia memiliki cukup uang untuk menyelesaikannya. Firman Tuhan ngajar kita. Jadi orang mau bangun rumah, mau bangun menara, mau bangun bisnis, mau bangun apapun harus hitung. Hitung itu bicara prepare, bicara planning, persiapan Bapak Ibu. Ya, nggak bisa mendadak Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, jadi preparation Bapak Ibu, persiapan itu ada 2 poin. Poin pertama adalah buat rencana, buat planning Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu udah plan tahun ini untuk supaya nanti, karena plan itu kaitannya pasti ke goal Bapak Ibu, ke setting goal. Bapak Ibu mau planning contohnya jalan-jalan ke luar negeri, kan nggak dadakan Bapak Ibu. Mulailah saat ini atau mulai kapan, mulai menentukan waktunya kapan. Mau pakai jalan sendiri atau mau lewat tur, biayanya berapa, semuanya perlu dihitung, perlu prepare Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu, jadi itu tadi planning Bapak Ibu. Mari kalau belum terlambat Bapak Ibu, belum terlambat kita bikin rencana. Karena baru bulan kedua, bulan pertama baru lewat, masih ada 11 bulan nunggu kita Bapak Ibu. Jangan sampai kita sampai akhir tahun dan kita menyalahkan hal-hal yang lain. Plan aja belum tentu hasilnya sama lah Bapak Ibu. Apalagi no plan. Ada satu motivator hebat Bapak Ibu, John Maxwell. Dia katakan planning itu, orang mau berhasil itu bikin plan. Kalau Anda bikin plan berarti 40% udah keberhasilan. 60% itu adalah melakukannya Bapak Ibu ya. Jadi penting itu planning Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita bicara goal setting Bapak Ibu. Kita bikin sasaran apa di 2025 akhir Bapak Ibu. Kita mau jadi apa di 2025 akhir nanti? Kita mau apa? Ada Bapak Ibu? Udah buat? Bapak Ibu, saya paling ingat dulu beberapa minggu lalu Bu Linda ngomong, ada temannya kirim WA waktu akhir tahun ya, tentang perubahan tahun 31 ke tanggal 1 gitu. Wow, euforia Bapak Ibu. Ya, baik Bapak Ibu, tapi itu hanya penggantian kalender Bapak Ibu. Kalau teman saya tulisnya lebih serem. Dia ngomong gini loh,
31 ke tahun depan tanggal awal tahun ya, perubahan tahun, tapi jangan lupa ya, utang tetap harus bayar katanya gitu ya. Ya Bapak Ibu, oke, perubahan tahun, perubahan harapan Bapak Ibu. Tapi kita harus buat namanya goal setting. Apa goal kita Bapak Ibu? Di dalam pelayanan juga ada goal Bapak Ibu. Amin. Gereja pasti bikin goal. Ada sasaran-sasaran, ada sasaran pengembangan. Di setiap pribadi kita Bapak Ibu, apa goal kita? Saya sama istri, saya juga bikin goal. Kita mau bikin sesuatu. Saya ada komitmen diri sendiri Bapak Ibu, untuk saya melakukan apa di dalam pekerjaan maupun di dalam pelayanan. Kita bikin plan, bikin goal settingnya Bapak Ibu. Nah, di dalam membuat goal setting Bapak Ibu, ada beberapa poin yang harus kita pelajari sama-sama Bapak Ibu. Ya, yang pertama dikatakan gini Bapak Ibu. Kalau kita bikin sasaran, itu harus spesifik Bapak Ibu. Spesifik itu apa ya? Harus detail. Ya. Bapak Ibu di sini banyak bisnismen ya, atau orang-orang kerja profesional. Kalau mau naik penjualan, saya ini orang sales Bapak Ibu. Ya, saya pegang perusahaan kebanyakan di penjualan. Kita bikin goal settingnya. Ada yang ngomong sama saya, Pak Edi saya mau naik 15% tahun depan. Oke. Kita harus tahu, kita di 2024 itu kurang di mana. Baru kita bisa perbaiki. Amin Bapak Ibu. Ya waktu kita bikin sasaran Bapak Ibu, tidak bikin sasaran buta sembarangan. Enggak. Kita bikin sasaran yang spesifik Bapak Ibu. Bapak Ibu punya sasaran apa di 2025? Berdoa aja Bapak Ibu. Saya pernah diajar oleh seorang hamba Tuhan, kata kita berdoa sama Tuhan spesifik Bapak Ibu. Bukan Tuhan gak tahu, Tuhan tahu. Kita belum ngomong pun dalam hati kita Tuhan udah tahu. Tapi kita sampaikan. Begitu juga kita Bapak Ibu, ya, di dalam kehidupan kita harus bikin goal itu harus spesifik, detail Bapak Ibu. Spesifik itu harus detail. Jangan ngambang. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya jelas. Ya, supaya bisa lebih jelas. Nah Bapak Ibu itu bicara spesifik ya Bapak Ibu ya. Yang kedua, nah, measurable. Measurable itu apa Bapak Ibu? Bisa diukur Bapak Ibu. Jangan bikin rencana Bapak Ibu yang di awang-awang. Nanti akhir tahun kita bingung. Kita salahnya di mana ya nggak capai Bapak Ibu. Jadi kita harus buat rencana yang terukur atau yang bisa dihitung Bapak Ibu, yang bisa dihitung. Sehingga apa Bapak Ibu? Sehingga kita bisa lihat nanti sampai akhir tahun kita tuh capai atau enggak. Gagalnya di mana Bapak Ibu? Bukan sampai akhir tahun, hari demi hari bisa di tracking Bapak Ibu, bisa diikutin. Sama, orang kerja, orang bisnis juga sama. Bisa ikutin, ini performance saya naik enggak? Bisnis saya naik enggak? Sehingga Bapak Ibu, arah kita, goal kita itu tetap jelas. Ya Bapak Ibu ya, itu tentang M Bapak Ibu ya. Yang kedua, Bapak Ibu, poin yang ketiga Bapak Ibu. Kalau bikin rencana Bapak Ibu, harus apa ya? Achievable itu yang bisa dicapai. Ya, maaf ya Bapak Ibu ya. Jangan bikin rencana itu, ada satu perusahaan ngomong sama saya gini, Pak Edi, dia bikin insentif ke timnya. Itu kayak kuda di depannya dikasih makanan Bapak Ibu. Tuh kuda lari, ini maju terus. Tidak akan sampai Bapak Ibu. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya lu buat goal yang gak mungkin capai punya. Itu akan frustrasi Bapak Ibu. Jadi bikinlah goal yang kemungkinan besar, kemungkinannya bisa capai. Tapi butuh usaha Bapak Ibu. Butuh effort khusus. Saya
beberapa tempat kalau ada yang tanya saya, Pak Edi gimana bikin target? Contoh aja ya, target penjualan untuk tim. Saya selalu ngomong gini, dia pernah capai tertinggi berapa? Oh tertinggi angka 10. Walaupun rata-rata cuma 7, pasang angka 10. Mengapa? Karena di angka 10 itulah semua tenaga, semua sarana semua sarana pendukung bisa membuat capai angka 10. Maka itulah target. Kalau bikin angka 7 itu bukan target, itu ngasih Bapak Ibu. Ya, jadinya harus goalnya jelas atau sasarannya jelas, yaitu bisa dicapai. Tapi harus ada usaha khusus Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya nggak tahu nih, Bapak Ibu punya plan apa, punya goal apa. Tapi mari bikin goal yang bisa dicapai, tapi ada usaha khusus Bapak Ibu. Enggak santai-santai Bapak Ibu. Kalau santai-santai, Bapak Ibu percaya nggak? Waktu di Bandung pernah ada satu hamba Tuhan, dia bikin satu sasaran goalnya. 1 tahun 1 jiwa baru. Setiap jemaat. Kelihatannya mudah Bapak Ibu ya. Kalau Pak Hartono minta kita mulai 2025 ya, 1 jemaat harus bawa 1 orang. Maka tahun depan lipat ganda kita di sini Pak Har. Kelihatannya simple Bapak Ibu. Ini goal ini penting. Bapak Ibu, saya punya teman, maaf. Yang agak gemuk badannya ya. Dia ngomong sama saya, Pak Edi, saya mau turunin berat badan. Terus gimana? Turun nggak? Nggak turun. Saya ngomong, kamu buat goalnya nggak? Karena waktu kamu ngukur itu nggak tahu itu goalnya berapa. Tapi kalau kamu ada ukuran, saya mau turun 5 kilo. Nah, tiap hari lu timbang, turun nggak ini? Oh, baru turun setengah on, baru turun 1 kilo. Itu adalah goal. Kalau nggak ada goal, saya ngomong sama dia, lu sampai akhir zaman pun sampai Tuhan Yesus datang juga nggak turun lu. Karena apa? Karena nggak ada sasaran yang jelas. Jadi kita bikin sasaran yang bisa dicapai. Tapi juga jangan bikin sasaran yang membuat kita stres, jangan Bapak Ibu. Ya, ada teman saya juga tim itu 100 kilo badannya. Pak Edi, saya mau turunin jadi 70 kilo. Oh bagus, saya ngomong, bisa nggak? Udah berapa bulan ketemu saya turun berapa kilo? Baru 1 kilo. Ya Bapak Ibu ya, harus bisa dicapai. Ya. Nah Bapak Ibu, realistis. Ya, yang realistis Bapak Ibu. Realistis itu lihat kemampuan kita. Kita mampu nggak sih? Kita mau bikin plan, mau bikin goal di luar kemampuan kita Bapak Ibu. Atau kalau kantor di luar sarana yang ada, itu jadi nggak benar Bapak Ibu. Jadi ini realistis penting. Ya, jadi kita bikin plan tuh yang realistis. Banyak orang ngomong gini, Pak, itu ada pepatah dari Bung Karno bagus. Kalau cita-cita setinggi langit, kalau jatuh masih di antara bintang-bintang katanya. Benar Bapak Ibu ya, itu luar biasa loh. Cita-cita setinggi langit Bapak Ibu, supaya jatuhnya di antara bintang. Tapi kalau bikin goal jangan setinggi langit Bapak Ibu, kita bisa stres sendiri. Ya, harus realistis. Mari Bapak Ibu ya, kita buat. Terus apa lagi Bapak Ibu? Harus ada waktunya Bapak Ibu. Seperti mau turun berat badan. Istri saya nih Bapak Ibu. Waktu anak saya mau married, saya paling ingat. Dia mau turun 3 kilo. Karena apa Bapak Ibu? Karena baju banyak gak masuk. Jadinya dia mengukur. Wah ini anak saya mau married, dia mau kurusin badan. Capai 3 kilo Bapak Ibu. Sekarang mau turunin berat, 1 kilo aja berat Bapak Ibu mau turunin. Goalnya belum jelas. Coba bikin goal Bapak Ibu, serius. Bikin goal yang clear. Bapak Ibu profesional mau naik omset,
2025 bikin goal yang jelas. Bapak Ibu bayangkan kalau nggak ada goal Bapak Ibu, bagaimana kita mau dorong tim kita? Kalau kita mau turunin berat badan, bagaimana kalau nggak ada goalnya? Kita makan enak tiap hari. Terus kita dalam hati, wah gue mau kurusi badan, nggak akan capai Bapak Ibu. Ya, nanti akhir tahun nyalain yang lain Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu, ini kalau disingkat smart goal. Ya, jadi kita bikin goal yang smart. Harus spesifik Bapak Ibu ya, harus measurable ya, harus achievable, harus realistis, harus punya waktu. Time limitnya ada Bapak Ibu. Ya, orang mau kerja ada di tempat kami dulu, saya tanya dia, kamu kerja cari apa? Cari karir. Mau naik pangkat, oke. Apa plan kamu? Kamu punya target nggak? Berapa tahun kamu mau jadi supervisor? Nggak ada. Salah saya katakan. Kamu punya target. Pak, saya 2 tahun mau naik jadi supervisor. Berapa tahun lagi mau jadi manajer? Itu baru benar. Itu pun belum tentu lu bisa capai, saya katakan. Benar nggak Bapak Ibu? Apalagi lu nggak punya time limit, nggak punya goal yang jelas. Nah, kalau ada jelas, makanya ada limitnya. 2 tahun saya akan kejar. Supaya apa Bapak Ibu? Kita ini Bapak Ibu, manusia ini, orang, kita kalau boleh itu santai Bapak Ibu, amin. Benar nggak? Iya atau iya? Hari Minggu, coba kalau nggak disuruh datang ibadah. Ada sih banyak yang punya kerinduan, tapi banyak juga yang dipaksakan Bapak Ibu. Jujur Bapak Ibu ya, nggak mudah Bapak Ibu. Karena ada ayat mengatakan roh itu penurut tapi daging itu lemah. Kita pengennya apa Bapak Ibu? Pengennya santai. Pengennya ya santai aja Bapak Ibu ya, jangan Bapak Ibu. Kita harus maju Bapak Ibu. Nah, waktu kita sudah bikin goal yang jelas Bapak Ibu, banyak orang gini, bikin planning bagus, bikin sasaran bagus Bapak Ibu, tapi nggak lakukan apa-apa. Terus akhir tahun, Tuhan mana Tuhan? Yang disalahkan Tuhan Bapak Ibu. Action yang penting Bapak Ibu. Tapi action tanpa plan dan goal itu kayak anak kecil bawa mobil bom kar, tabrak kanan, tabrak kiri. Tapi kalau ada planning Bapak Ibu dalam kehidupan kita, ada goal yang kita mau capai, dalam hal apapun kita akan lakukan. Step by step akan kita lakukan. Sampai nggak, ini saya mau jalan nih, sampai nggak ke ujung. Saya kalau sama istri mau ke Bandung Bapak Ibu, kami kalau pacaran itu di perjalanan Bapak Ibu. Serius Bapak Ibu. Bapak Ibu yang nikah lama jangan nggak pacaran Bapak Ibu ya, harus pacaran. Kalau Pak Ali ngomong sama saya beda. Dia waktu mau tidur pilotox, ya luar biasa. Beda-beda. Kalau saya nggak bisa pilotox Bapak Ibu, karena saya ketemu bantal langsung ngorok. Tidur saya, istri saya bisa marah. Jadi kalau kami pacaran tuh kita bawa mobil ke Bandung Bapak Ibu. Saya hobi nyetir. 2,5 jam, 3 jam. Nah tapi saya biasa ngomong sama istri, kita mau ke Bandung hari apa? Jam berapa kita mau ke Bandung berangkat? Jam berapa kita mau sampai? Karena ibu-ibu tahu ya Bapak Ibu, kalau nggak dikasih deadline, molor Bapak Ibu. Jadinya harus ada time-nya, ada sesuatu yang jelas Bapak Ibu. Nah, jadi kalau waktu kita bikin planning Bapak Ibu, kita bikin goal yang jelas, mari kita lakukan. Lakukan bersama-sama Tuhan Bapak Ibu. Ya, karena Tuhan pasti menyertai kita. Tapi Tuhan tidak akan menyertai kita kalau kita nggak lakukan apa-apa Bapak Ibu. Ya kan, Tuhan mau kita lakukan sesuatu. Nah Bapak Ibu, ada satu hal yang terakhir. Banyak orang gak lakukan ini Bapak Ibu. Gak pernah evaluasi diri Bapak Ibu. Mari kita belajar mengevaluasi Bapak Ibu. Apa yang kita sudah plan,
Apa yang sudah kita sasarkan Bapak Ibu? Mari kita lakukan evaluasi. Gereja lakukan evaluasi harus. Ada beberapa tempat di Bapak gereja, Bapak Ibu, habis ibadah, mereka evaluasi loh. Tadi kira-kira apa yang kurang ya? Bukan cari salah, bukan Bapak Ibu ya. Apa yang kurang? Supaya minggu depan kita bisa perbaikan lebih baik. Karena kita harus melakukan terbaik untuk Tuhan, amin. Nah, itu dilakukan evaluasi. Menurut saya itu baik Bapak Ibu. Ya beda-beda, gak apa-apa. Tapi evaluasi ini penting. Orang kerja boleh evaluasi Bapak Ibu. Suami istri boleh evaluasi gak Bapak Ibu? Perlu Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah tanya kepada istri, kepada suami, saya ini berubah gak di mata kamu? Berubah sih badannya. Ya. Kalau saya tanya istri saya, berubah gak? Berubah apa? Rambutnya menipis. Karena dulu saya punya rambut banyak Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu jangan ketawa dong. Ya serius. Nah, Bapak Ibu benar. Jadinya kita suami istri perlu evaluasi. Sehingga apa Bapak Ibu? Sehingga kita tetap di dalam tracknya Tuhan. Ya, jangan udahlah, namanya orang udah married. Ya, ada lagi yang orang katakan apa? Udah nikah. Kami ini udah kayak teman. Suami istri udah kayak teman Bapak Ibu. Itu enggak loh Bapak Ibu, enggak boleh loh. Suami istri sampai Tuhan panggil kita tetap suami istri, bukan teman Bapak Ibu ya. Bukan, tetap suami istri. Jadi harus ada evaluasi. Supaya apa? Supaya tahu apa yang perlu diperbaiki Bapak Ibu. Karena kita manusia gak ada yang sempurna Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, ini yang Tuhan taruh di hati saya Bapak Ibu. Ya, untuk disampaikan hari ini. Saya nggak tahu, waktu saya lagi persiapan Bapak Ibu, Tuhan ini kok gini ya? Ini kan agak melenceng dari tema yang ada. Tapi preparation, Tuhan kata ini persiapan. Karena banyak gereja yang tidak menyampaikan tentang persiapan nyata di hidup kita. Kita nggak bisa hanya, yang rohani penting Bapak Ibu. Tapi kita juga perlu prepare, karena rohani sama jasmani itu gak bisa ada pisah Bapak Ibu. Kalau jasmani problem, rohani kita akan problem. Kalau rohani problem, jasmani kita juga akan problem Bapak Ibu. Jadi gak bisa dibedakan, gak bisa dipisahkan. Makanya gereja yang kuat adalah jemaatnya yang kuat Bapak Ibu. Bangsa yang kuat, rakyatnya yang kuat. Jemaat yang kuat, gereja akan kuat. Jemaat banyak masalah, gereja banyak masalah Bapak Ibu. Kasihan Pak Hartono sama Pak Janus sama Bu Linda. Benar Bapak Ibu ya. Saya waktu sakit Bapak Ibu, pergumulan ini bedanya bedanya kami hamba-hamba Tuhan sama jemaat. Saya mau ganggu Pak Har itu gak enak. Saya telepon sih waktu saya lagi mau, itu Pak Har tolong ya, waktu saya Pak Har doain. Tapi harian kesulitan kami, saya nggak mungkin minta Pak Har bantu doain terus. Kalau jemaat kan lebih enak. Teleponnya Pak Hartono tuh siap. Bapak Ibu ingat loh, Pak Hartono punya waktu yang terbatas. Ya kalau kita mulai dewasa, kita harus belajar tanganin sendiri Bapak Ibu. Bapak Ibu, ini yang Tuhan taruh di hati saya hari ini. Ya mudah-mudahan bisa jadi berkat bagi kita semua Bapak Ibu yang belum bikin plan. Mulai bikin rencana. Ya Bapak Ibu ya, belum bikin goalnya yang jelas. Supaya harapan saya Bapak Ibu, akhir 2025 kita akan bersorak-sorai. Kita akan keluar sebagai pemenang semua Bapak Ibu. Kita tidak menyalahkan orang lain, tidak menyalahkan hal-hal yang lain. Bahkan kita tidak menyalahkan Tuhan kita Bapak Ibu. Karena kita udah melakukan bagian kita. Bagian kita plan, kita lakukan goal setting, kita lakukan sesuatu. Tapi bagian Tuhan adalah memberkati kita Bapak Ibu. Amin. Baik Bapak Ibu, saya undang kita berdiri semua. Horabashana rabakara rambus. Horiarabalabalaba.
Kau baik ya Tuhan, Kau baik. Hamba-Mu terbatas Tuhan, tapi Roh Kudus yang menanamkan firman-Mu, apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami Tuhan, Tuhan berbicara pada setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah semua firman, semua apa yang hamba sampaikan Tuhan, sharing yang hamba sampaikan Tuhan, boleh menjadi berkat bagi kami semuanya. Dan hanya nama Tuhan dipermuliakan dan ditinggikan. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus, Kau baik. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita sama-sama katakan amin. Bapak Ibu, saya undang kita berdiri semuanya. Baik, kita mempersiapkan untuk perjamuan kudus. Bapak Ibu, coba lihat apa tulisan yang ada di dalam tangan Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya bacakan yang saya punya. Sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Bapak Ibu ya. Baik, kita siapkan hati kita Bapak Ibu. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Kau baik ya Tuhan, Kau baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pada malam sebelum Tuhan Yesus disalibkan, Dia mengambil roti dan Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, percayakah bahwa roti yang kita angkat tinggi ini persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Setelah itu dia berkata, inilah cawan perjanjian yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, percayakah bahwa anggur yang kita angkat tinggi ini merupakan persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bersyukur pada Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, Engkau baik. Engkau baik, Engkau baik. Syarabala-bala-bala-bala-bala. Syarabala-bala-bala-bala. Terima kasih Yesusku. Oraba syarabala-bala. Mari berterima kasih sama Tuhan. Kau baik, Kau baik. Yesusku, serta berkesukaan. Kau baik ya Tuhan, Kau baik. Kasih setia Tuhan. Terima kasih. Baru bagiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau akan bersama-sama kami melewati tahun 2025 ini Tuhan. Dan kami semua akan keluar sebagai pemenangnya Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami ya Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, mari berkati sama-sama katakan amin. Ya, makasih Pak Edi buat pesan buat kita.
Yang susah buat saya goalnya itu kalau saya mau menaikkan berat badan. Itu saya tidak nyampe sampai sekarang Pak Edi. Makanya saya tidak punya goal sampai sekarang Pak Edi. Ya. Halo ya. Kyonggi semuanya, Kyonggi. Tidak semua orang punya kemampuan. Tidak semua orang punya, maksud saya setiap kita punya perbedaan kemampuan dalam men-setting, memplanning dan semuanya. Bahkan ada orang-orang itu punya tipe orang yang tidak bisa punya planning. Dan ini dia butuh orang. Makanya kita perlu namanya pelatih, coach. Kalau kita menyadari bahwa kita bukan tipe orang yang bisa memplanning sesuatu, kita harus datang kepada orang yang memang punya kapasitas di sana untuk kita ditolong. Benar ya? Tidak semua orang bisa punya kemampuan memplan ya dalam kehidupan kita. Sebab itu, ayo cari orang-orang yang memang punya kapasitas untuk menolong kita. Goal kita tahun ini bukan hanya sekedar jasmani aja, tapi juga dalam kehidupan kerohanian kita. Ya, kita harus punya goal. Saya ini kagum kepada orang-orang yang disiplin di dalam bekerja, dia disiplin di dalam olahraga. Ya, saya itu kagum orang-orang yang seperti itu ya. Ya, anaknya Pak Riki ini salah satunya, David. Ya, orangnya disiplin. Ya, makan diatur. Ya, kita kan susah dia makan diatur. Ya, model saya, Pak Kim, Pak Ali, itu susah ngatur makan. Ya, susah. Rasanya itu. Ya. Tapi maksud saya begini, ayo. Sembari kita punya goal di dalam tubuh yang fana jasmani ini, ayo kita punya goal untuk yang kekekalan dalam kehidupan kita. Manusia rohani kita, amin. Jadi kita mesti punya goal apa yang mesti diubah dalam manusia rohani kita, termasuk diri saya. Jangan sampai tahun demi tahun hidup kita tidak ada perubahan yang di dalam kita. Pak Arifin bilang, tahun lalu, tahun naga kita bisa lalui, betul? Apalagi tahun ular tahun ini. Yang naga aja kita bisa lalui, betul? Yang naga aja sudah kita lalui, apalagi cuman ular. Ya, enggak usah takut dengan prediksi apapun. Saudara percayai Tuhan kita jauh lebih besar dari apapun. Pesan firman tetap sama, diberkati orang yang mengandalkan Tuhan dan kekuatannya. Amin. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari. Lagi katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Sepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari angkat kedua tangan kita bersama-sama. Bapa di surga, bukakan surgamu saat ini. Curahkan dan limpahkan berkat-Mu atas kehidupan umat-Mu ya Tuhan, dalam rumah tangga mereka, keluarga demi keluarga. Terus karuniakan kerukunan di tengah-tengah mereka. Berkati yang diusahakan dan dikerjakan umat-Mu bersama dengan Engkau. Berkati dari kelimpahan-Mu, sertai mereka.
Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, beri mereka hikmat-Mu untuk mengelola ya Tuhan semua kepercayaan demi kepercayaan, semua tanggung jawab demi tanggung jawab yang Tuhan terus percayakan atas mereka. Bapakku berdoa hikmat-Mu atas umat-Mu. Berkati dengan berkat kerajaan-Mu ya Tuhan. Berkati dengan berkat bangsa-bangsa dilimpahkan atas mereka. Biar kebenaran-Mu, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh-Mu menjagai seluruh kehidupan umat-Mu mulai siang ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, saudara yang diberkati dan siap jadi berkat, sama-sama katakan amin, amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati semua.